ciptaan, semakin mengasihi dan lebih peduli. Derita jalan salib adalah silih demi keadilan asali seluruh ciptaan, dan belajar dari misteri salib kudus adalah belajar untuk semakin mengasihi dan lebih peduli pada kebaikan bersama. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim dan Maha Belas Kasih, kami ingin merenungkan dan menghayati karya penebusan yang telah dilaksanakan Putra Tunggal-Mu melalui misteri perjalanan salibnya. Maka perkenankanlah kami menapaki jalan salib Putra-Mu itu dan meneladani semangat pengorbanannya. Mampukan kami untuk terlibat secara aktif dalam usaha semakin mengasihi dan lebih peduli demi keadilan ekologis bagi seluruh ciptaan, sesuai dengan misi agung penebusan Yesus Kristus, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Perhentian yang pertama, Yesus dijatuhi hukuman mati. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci Engkau telah menebus dunia. Saudara-saudari, dengan dijatuhi hukuman mati dan menerimanya dengan rela, kendati tidak bersalah, Yesus ingin memberikan kepada kita suatu ajaran tentang cinta yang rela berkorban, tentang solidaritas yang paling murni untuk mengalahkan dosa dan maut, dan tentang sebuah penyangkalan diri yang total, walaupun diperlakukan tidak semestinya. Marilah berdoa. Ya Tuhan Yesus, Engkau menerima hukuman mati demi belas kasih-Mu yang tak terperikan. Kami pendosa yang tidak tahu malu dan tidak tahu diri. Namun kami tidak Engkau hukum, malahan Engkau ampuni. Ajarilah kami menghayati cinta yang rendah hati dan rela berkorban, serta keberanian untuk menyangkal diri dalam mengikuti jalan salib-Mu, demi melawan kuasa dosa dan maut. Amin. Ya Yesus, ajarinlah kami melaksanakan kehendak-Mu, setia dan tekun melakukan Engkau dan sesama kami. Perhentian kedua, Yesus memanggul salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Saudara-saudari, demi menerima keputusan pengadilan, yakni hukuman salib, dan harus menjalaninya dengan memikul salibnya sendiri, Yesus mengajarkan pada kita bahwa salib adalah lambang kehinaan yang nanti jadi tumpuan taktanya, menjadi tanda tindakan rasa senasib dan bela rasa terhadap derita seluruh umat manusia. Inilah ajaran cinta
tentang kesetiakawanan ajaib dari Allah yang kudus, yang ingin menjadi sahabat manusia yang berdosa. Marilah berdoa. Karena seringkali kami mudah menghindar ketika harus membantu sesama yang terkena masalah, ketika ia dalam kesulitan. Kami sering tidak setia kawan dan sulit untuk berbelas kasih pada mereka, padahal sibuk mereka. Semoga teladan-Mu membuat hati kami untuk berani setia pada sesama kami, apapun situasinya dan berapapun hidupnya. Amin. Ya Yesus, ajarilah kami melaksanakan kehendak-Mu, agar setia dan tekun mengabdi Engkau dan sesama kami. Perhentian yang ketiga, Yesus jatuh pertama kali di bawah salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Engkau telah menebus dunia. Saudara-saudari, dengan jatuh tetapi bangkit lagi, Yesus ingin memberikan pada kita teladan tentang semangat pantang menyerah. Inilah ajaran cinta yang teguh dan tidak goyah oleh derita sakit dan sengsara. Sebuah kesadaran bahwa berbuat baik tak boleh berhenti, apapun resikonya, seberapapun beratnya kesulitan yang harus dihadapi. Jika kita tak segera bangkit, kita akan terpuruk semakin parah. Marilah berdoa. Ya Yesus, ampunilah kami, karena seringkali kami tidak berani segera bangkit ketika jatuh ke dalam dosa. Berilah kami daya kekuatan-Mu itu, agar kami pun berani segera bangkit dari keterpurukan dan melalui kami dalam menjaga dan menghormati nilai-nilai kehidupan yang sejati dan berlaku adil demi kesejahteraan bersama kami. Amin. Ya Yesus, ajarilah kami melaksanakan kehendak-Mu. Agar setia dan tekun mengabdi Engkau dan sesama kami. Perhentian keempat, Yesus berjumpa dengan bundanya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan sayap suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Saudara-saudari, pertemuan Yesus dengan ibunya menjadi penghiburan surgawi yang paling didambakan umat manusia, yang terus-menerus bergulat dengan derita dan maut, karena sulit untuk setia dan taat. Yesus dan Maria adalah teladan utama dalam ketaatan kepada kehendak Bapa. Ketika dua hati dari dua hamba yang taat kepada kehendak Allah telah menyatu, itulah pertanda bahwa aliran rahmat penebusan segera tiba dan tidak mungkin ditarik kembali. Marilah berdoa. Ya Yesus, ampunilah kami yang seringkali tidak setia dan taat, walau hanya karena kesesakan kecil dalam hidup. Bunda-Mu telah mengajari kami bagaimana bersatu dengan penderitaan-Mu
Semoga kami melakukan sesuatu untuk Engkau melalui sesama, terlebih melalui saudara-saudara kami yang paling lemah, miskin dan tidak punya penolong. Amin. Ya Yesus, ajarilah kami melaksanakan kehendak-Mu. Agar setia dan tekun mengabdi Engkau dan sesama kami. Perhentian kelima, Yesus ditolong Simon dari Kirene. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Engkau telah menekuni dunia. Saudara-saudari, kisah bantuan Simon dari Kirene menjadi ajaran supaya kita tidak malu punya Mesias yang dihina. Sebab disitulah letak jalan kemuliaan bagi yang ikut hukum kasih Kristus. Simon tak bisa menghindar, ikut memanggul salib hina. Namun nasib buruknya saat itu menjadi jalan baginya beroleh rahmat dekat Tuhan. Yesus sendiri menyebut bahwa kita akan bahagia kalau kita dihina dan diejek ataupun dianiaya karena nama Kristen yang kita sandang. Marilah berdoa. Ya Yesus, Ampunilah kami, karena kami seringkali tidak rela membantu sesama yang sedang terpuruk dan bernasib malang. Kami mudah berdalih agar terhindar dari resiko berat dan sulit, walaupun membantu kami suka dengan pamrih, menghitung untung rugi. Gerakkanlah hati kami agar kami mampu membantu sesama kami dengan kasih yang rela dan tulus ikhlas. Amin. Ya Yesus, ajarilah kami melaksanakan kehendak-Mu. agar setia dan tekun mengabdi Engkau dan sesama kami. Hanya dapat hidup kita dengan saling Perhentian ke-6. Veronika mengusapi wajah Yesus. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. sebab dengan sayap suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Saudara-saudari, kisah Veronika adalah teladan keberanian yang tak terperi. Demi kasih sejati, ia rela masuk dalam kesulitan besar dan penuh resiko. Namun balasan rahmat Tuhan pastilah jauh lebih besar sukacitanya. Wajah Tuhan yang berpeluh kemiskinan kini ada di mana-mana. Mereka butuh kasih sayang Veronika yang tergerak hatinya untuk menyeka wajah mereka dengan belas kasih. Marilah berdoa. Ya Yesus, ampunilah kami karena sering Kita tidak memiliki hati bernyali untuk menolong orang lain. Gerakkanlah hati kami, karena kami pun ingin seperti Veronika, tetap berani mengambil keputusan, mengubah wajah penuh duka derita menjadi wajah penuh gembira dan sukacita. Amin. Ya Yesus, ajarilah kami melaksanakan kehendak-Mu.
Perhentian yang ketujuh, Yesus jatuh kedua kalinya di bawah salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Tebus dunia. Saudara-saudari, kejatuhan kedua Yesus tertimpa kayu salib, namun segera bangun lagi, menegaskan suatu teladan kasih yang setia berkajang sampai akhir. Itulah kurban yang dipersembahkan sampai habis demi kita semua, manusia yang berdosa. Demi cinta sejati pada Bapa dan kepada manusia yang ingin ditebusnya, Ia berusaha tidak berhenti sebelum tuntas misi sucinya, mencintai manusia sehabis-habisnya. Kasih kita juga tak boleh tanggung, setengah-setengah, apalagi minimalis. Sebab ukuran yang kita pakai untuk mengukur tindakan kita pada sesama akan dipakai Allah untuk mengukur kita. Marilah berdoa. Betapa mudahnya kami mengeluh, padahal salib yang kami pikul sangatlah ringan bila dibandingkan dengan salib-Mu. Anugerahilah kami semangat tidak kenal lelah dan tidak mudah menyerah dalam tugas mengajak sebanyak mungkin orang yang berkehendak baik untuk terlihat aktif melawan kekuatan roh pemecah belah yang menghancurkan persahabatan di antara kami. Ya Yesus, ajarilah kami melaksanakan kehendak-Mu agar setia dan tekun mengabdi Engkau dan sesama kami. Perhentian ke-8, Yesus menghibur perempuan-perempuan yang menangisinya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Saudara-saudari, dalam derita tetap bisa menghibur. Itulah ajaran mulia dari Yesus. Ia lebih menghargai karya belas kasih dan amal bakti daripada kata-kata dan air mata, kesedihan dan keharuan. Sebab bagi Yesus, manusialah yang butuh pertolongan dan keselamatan akibat dari dosa dan kesalahan dalam memahami kehendak Tuhan. Derita Sang Penebus adalah silih yang paling layak bagi hukuman yang seharusnya ditimpakan pada kita, manusia. Itulah penghiburan bagi manusia dari Tuhan. Marilah berdoa. Ya Yesus, sungguh kasih-Mu mengatasi segala Pikiran manusia, ampunilah kami yang lemah dan rapuh ini. Seringkali kami tidak peduli pada penderitaan sesama, terlebih bila kami sendiri sedang dalam kesulitan. Seringkali kasih kami hanya sebatas di bibir saja. Teranglah kami dengan rahmat-Mu, agar kami mampu saling menghibur di saat kami tanggung cerita dan pengalaman. Amin. Ya Yesus, ajarilah kami melaksanakan kehendak-Mu, agar setia dan tekun mengabdi Engkau dan sesama kami. Perhentian ke-9,
Yesus jatuh ketiga kalinya di bawah salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Menebus dunia. Saudara-saudari, kejatuhan ketiga Yesus mengingatkan kita yang juga berulang-ulang jatuh dalam dosa yang sama. Namun kebangkitan kembali adalah perjuangan dan kerja dari daya cinta yang menghidupkan. Itulah semangat berani mati demi keadilan dan kehidupan mulia segenap penghuni semesta. Marilah berdoa. Yesus, ampunilah kami, betapa seringnya kami mengalami keputusasaan tatkala kami harus menerima kegagalan demi kegagalan dalam hidup ini. Anugerahilah kami semangat pantang menyerah dan tidak mudah patah arang ataupun kecil hati bila berhadapan dengan masalah berat dan berisiko korban. Semoga kesetiaan-Mu membuat kami pun setia kepada Injil yang telah kami ucapkan, yakni janji baptis, janji perkawinan, dan janji kesetiaan iman kami. Amin. Ya Yesus, ajarilah kami melaksanakan kehendak-Mu, setia dan tekun mengasihi Engkau dan sesama kami. Perhentian ke-10, pakaian Yesus ditanggalkan. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan jalan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Saudara-saudari, penanggalan pakaian Yesus menjadi gambaran cinta seorang abdi yang mengosongkan seluruh keagungan demi mengambil rupa hamba dari para hamba, sampai ke tingkat yang paling hina dina, penuh nista di mata manusia, tersiksa badan dan batin. Itulah paket komplit derita manusia di dunia. Yesus yang dipermalukan secara lahir dan batin menandakan Ia hadir bersama kita dan seorang diri menanggung segala derita kita. Marilah berdoa. Ya Yesus, ampunilah kami, karena seringkali kami pun menjadi sesama kami dengan menceritakan kejelekannya dan menghakiminya. Bantulah kami, ya Tuhan, bersihkan mata hati kami dari balak iri dengki, dendam dan kebencian, agar kami mampu memiliki kejernihan hati, melihat segala sesuatu dan selalu siap. amin. Ya Yesus, ajarilah kami melaksanakan kehendak-Mu. Setia dan tekun mengabdi Engkau dan sesama kami. Perhentian ke-11, Yesus dipaku dan disalibkan. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Saudara-saudari, dipaku dan disiksa di salib, namun tetap mendoakan. Itulah teladan pengampunan yang sejati. Tidak ada sakit hati dan dendam. Tidak ada caci maki dan umpatan. Tak ada keluhan dan gugatan.
Yesus mengajar kita bahwa Allah manusia sedang menyerahkan diri secara total. Ia tak pernah memperhitungkan kesalahan manusia. Maka kita pun diajak agar kita tidak menghitung untung rugi dalam kebaikan dan tetap berdoa bagi mereka yang telah menghina dan mengutuk serta menganiaya kita. Itulah moral Kristen, karena ikut dan mau menjadi Kristus. Marilah berdoa. Serta kurang menghargai dan menghormati mereka sebagai saudara sendiri. Berilah kami rahmat untuk menjadi hati seperti Engkau yang mau memulihkan hidup kami dan hidup segala ciptaan di sekitar kami. Ya Yesus, ajarilah kami melaksanakan kehendak-Mu. Perhentian ke-12, Yesus wafat di kayu salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Dengan suci-Mu, Engkau telah menebus dunia. Saudara-saudari, Ia yang pernah lahir dalam kemiskinan di Betlehem, kini gugur dalam kehinaan di Golgota. Purna sudah bakti pada kehendak Bapa. Ia menyerahkan rohnya kepada Allah Bapa, dan Bapa menerima persembahan yang paling layak dari putra terkasihnya. Sang kebenaran memenuhi janji suci. Tak akan ada cinta ilahi dirasakan oleh manusia tanpa yang ilahi menjadi sama dan menderita dengan yang insani, taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Saudara-saudari, memang sudah seharusnya bahwa kebenaran sejati hadir dalam sosok pribadi dan bukan hanya sekedar ungkapan iman dan rumusan teologis. Kebenaran itu sosok yang hidup, berdimensi sungguh Allah, sungguh manusia, terlihat dalam kasih agung yang ilahi, yang mati dalam diri wajah yang sungguh insani, menjadi jawaban tuntas untuk misteri penderitaan dan kematian, dosa dan keselamatan manusia. Marilah berdoa. Ya Yesus, ampunilah kami, begitu besar kasih-Mu kepada kami. Engkau telah memberikan hidup-Mu untuk silih bagi dosa-dosa kami. Bantulah kami dapat menghayati dan mewujudkan nilai-nilai Injil-Mu tanpa kenal lelah, terutama dalam mewujudkan kepenuhan kasih Allah melalui pemulihan kehidupan di bumi, agar seluruh ciptaan baharui dan manusia menikmati kesejahteraan. Amin. Ya Yesus, ajarilah kami melaksanakan kehendak-Mu, agar setia dan tekun mengabdi Engkau dan sesama kami.
Perhentian ke-13, Yesus diturunkan dari salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, Nebus dunia. Saudara-saudari, keteguhan iman dan semangat taat pada Allah dari Bunda Maria dan ketabahannya menyaksikan kematian putranya mengajak kita percaya inilah satu-satunya jalan untuk menyelamatkan umat manusia yang juga amat ia kasihi melalui putranya sendiri yang telah ia lahirkan ke dunia ini. Kejadian di Kalvari sungguh mengajarkan kepada kita bahwa ikut Yesus itu haruslah tuntas, setia sampai akhir, seperti Bunda Maria. Kita tak akan pernah lepas dari penderitaan karena kita ikut disalib. Setia ikut sengsara di Kalvari menghantar kita untuk sampai pada kemuliaan Gunung Tabor. Marilah berdoa. Terima kasih ya Bunda Maria untuk segala teladan ketaatan dan kesetiaan manusia beriman. Kami berjanji untuk melalui jadi anak-anak-Mu yang baik, agar hidup kami dapat menyenangkan hati Putra-Mu yang Maha Kudus dan menghibur duka hati Bunda tak bernoda. Semoga kami pun berusaha tetap setia menjaga persahabatan dengan Allah dan dengan sesama demi kesejahteraan seluruh umat manusia dan terbangunnya damai dan keadilan di muka bumi ini. Amin. Ya Yesus, ajarilah kami melaksanakan kehendak-Mu dan sesama kami. Perhentian ke-14, Yesus dimakamkan. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Saudara-saudari, kehendak ilahi dinyatakan. Yang lahir dalam kemiskinan, mati dalam kehinaan, kini dikubur dalam kesunyian. Namun sang sumber kehidupan tak bisa ditahan oleh maut. Pada hari ketiga, ia bangkit dari antara orang mati. Cahaya Paskah akan bersinar terang menyinari seluruh muka bumi. Kini dengan semangat Paskah, kita bangkit untuk memulihkan kehidupan, agar bumi yang sedang sakit dan rusak ini menjadi sehat kembali, sehingga membawa manusia dapat mencapai damai sejahtera. Marilah berdoa. Ya Yesus, Engkau telah melaksanakan kehendak Bapa secara sempurna. Engkau telah mengorbankan diri-Mu demi menyelamatkan umat manusia. Engkau telah wafat dengan cara yang sangat hina demi menyucikan umat manusia dan membebaskannya dari belenggu dosa. Engkau telah mengubah salib dari lambang kehinaan menjadi lambang kemenangan untuk mengangkat manusia baru yang berkenan ekologis bagi seluruh ciptaan dan semakin mengasihi dan semakin peduli. Ya Yesus, ajarilah kami melaksanakan kehendak-Mu, agar setia dan tekun mengabdi Engkau dan sesama kami.
Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur kepadamu atas waktu yang telah Engkau berikan kepada kami, sehingga kami dapat merenungkan dan menghayati sengsara Putramu. Semoga kekuatan salib suci Kristus menjadikan kami manusia baru yang senantiasa hidup menurut jalan derita, jalan cinta kasih, terutama dalam menghayati tema APP tahun ini, keadilan ekologis bagi seluruh ciptaan, dengan semakin mengasihi dan lebih peduli dan menyongsong Hari Raya Paskah dengan penuh sukacita. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam Roh Kudus sepanjang segala masa. Amin. Saudara-saudari terkasih, kita lanjutkan dengan perayaan Ekaristi dengan menyanyikan lagu pembukaan 366. Tuhan, lepaskanlah aku dari deritaku, indahkanlah kehinaan dan kesusahanku, dan hapuskanlah segala dosaku. Marilah kita berdoa. Ya Allah, tuntunlah kami umat-Mu agar kami bertekun dalam mati raga selama masa Prapaskah ini, sehingga menghasilkan buah bagi keselamatan jiwa-jiwa. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari nubuat Yehezkiel. Beginilah Tuhan Allah berfirman, jikalau orang fasik bertobat dari segala dosa yang dilakukannya dan berpegang pada segala ketetapanku, serta melakukan keadilan dan kebenaran, ia pasti hidup, ia tidak akan mati. Segala durhaka yang dibuatnya tidak akan diingat-ingat lagi. Ia akan hidup karena kebenaran yang dilakukannya. Adakah aku berkenan kepada kematian orang fasik? Firman Tuhan Allah. Bukankah
kepada pertobatannya, aku berkenan supaya ia hidup. Jikalau orang benar berbalik dari kebenarannya dan melakukan kecurangan, seperti segala kekejian yang dilakukan orang fasik, apakah ia akan hidup? Segala kebenaran yang dilakukan tidak akan diingat-ingat lagi. Ia harus mati karena ia berubah setia, dan karena dosa yang dilakukannya. Tetapi kamu berkata, tindakan Tuhan tidak tepat. Dengarlah dulu, hai kaum Israel. Apakah tindakanku yang tidak tepat? Ataukah tindakanmu yang tidak tepat? Kalau orang benar berbalik dari kebenarannya dan melakukan kecurangan sehingga ia mati, ia harus mati karena kecurangan yang dilakukannya. Sebaliknya, kalau orang fasik bertobat dari kefasikan yang dilakukannya dan ia melakukan keadilan dan kebenaran, ia akan menyelamatkan nyawanya. Ia insaf dan bertobat dari segala durhaka yang dibuatnya, maka ia pasti hidup, ia tidak akan mati. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Mazmur tanggapan dengan referen, jika engkau mengingat-ingat kesalahan ya Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Jika engkau mengingat-ingat kesalahan ya Tuhan, siapa yang dapat tahan? Dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu ya Tuhan. Tuhan, dengarkanlah suaraku. Biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Jika engkau beringat-ingat kesalahannya Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Jika engkau mengingat-ingat kesalahannya Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan, maka orang-orang takwa kepadamu. Jika engkau mengingat-ingat kesalahannya Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti, dan aku mengharapkan firman-Nya. Jiwaku mengharapkan Tuhan, lebih daripada pengawal mengharapkan pagi, lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Berharaplah pada Tuhan, hai Israel. Jika engkau mengingat-ingat kesalahannya Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Sebab pada Tuhan ada kasih setia, dan ia banyak kali mengadakan pembebasan. Dialah yang akan membebaskan Israel dari segala kesalahannya. Jika engkau mengingat-ingat kesalahannya Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan
apakah yang kamu buat terhadap aku? Sabda Tuhan. Dan perbaruilah hati serta rohmu. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dalam khotbah di bukit berkatalah Yesus kepada murid-muridnya, "Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kalian tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kalian telah mendengar apa yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Barang siapa berkata kepada saudaranya kafir, harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahan di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggallah persembahan di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahan itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, dalam beberapa hari ini saya membaca ada anak-anak usia pelajar yang memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Ada yang menggantungkan diri, ada yang menabrakkan diri di kereta dan sebagainya. Sesuatu yang sangat menyedihkan bagi kita, bagaimana anak-anak usia itu sudah memutuskan untuk melakukan hal-hal seperti itu. Dan kebanyakan dari mereka yang melakukan itu adalah mereka yang menjadi korban bullying. Kisah terakhir, dia dibully oleh teman-temannya karena dia seorang yatim. Dari kisah itu sesungguhnya kata-kata itu tajam, dan kata-kata itu bisa saja membunuh orang. Maka kalau hari ini kita mendengar bahwa hukum yang selama ini mengatakan jangan membunuh, karena membunuh itu pasti akan dihukum, Yesus mengingatkan tidak hanya membunuh, mengatakan sesuatu atau marah kepada saudaranya pun harus dihukum, karena bisa jadi menyebabkan kerusakan yang sama. Kita diingatkan oleh Tuhan untuk berhati-hati dengan kata-kata, untuk berhati-hati dengan ucapan-ucapan kita yang bisa saja membuat orang terpuruk, membuat orang kemudian menjadi putus asa, tertekan, dan akhirnya berani melakukan tindakan-tindakan yang di luar nalar kita. Maka kita diundang untuk hadir
sebagai saudara, sebagai sesama, membangun hidup yang damai, sejahtera, bukan justru menimbulkan perpecahan, menimbulkan penderitaan dengan kata-kata dan tindakan kita. Semoga pada masa pertobatan ini kita semakin mampu untuk berdamai dengan saudara-saudari kita, dengan sesama kita. Kata-kata itu menyejukkan, kata-kata itu menghidupkan, kata-kata itu membangkitkan orang, bukan justru membuat orang terpuruk, putus asa, dan akhirnya hilang di dalam kehidupan kita. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang masa. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami siapkan ini. Inilah hasil bumi dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah pokok anggur dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahan berkenan kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa Maha Setia, berkatilah persembahan kami ini, agar menjadi tanda perdamaian kami denganmu dan dengan sesama, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kekal, Allah yang Maha Kuasa. Melalui pantang Engkau menghendaki kami mengucap syukur kepadamu, supaya hati kami orang berdosa ini dilembutkan dari kesombongan dan dimampukan untuk meneladan kemurahan hati-Mu dengan memberi makanan kepada mereka yang berkekurangan. Sebab itu, bersama para malaikat yang tak terbilang jumlahnya, kami sesuara memuji dan memuliakan Dikau dengan bernyanyi.
Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan, kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami, Bapak Fransiskus, Uskup Agung kami, Bapak Yohanes, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam keraiman-Mu, terutama saudara kami Edi Susanto yang Kau panggil 2 tahun yang lalu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini,
Tuhan kami, mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Damai Kristus. Anak domba Allah, lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke dalam perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya. Biarkan aku terpilih.
Tuhan telah bersumpah, aku menghendaki bukan supaya orang berdosa mati, melainkan supaya ia bertobat dan hidup. Marilah kita berdoa. Ya Allah, semoga kesegaran yang kami terima melalui sakramen ini memperbarui dan membersihkan kami dari cara hidup lama, serta mengantar kami kepada misteri keselamatan dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, terima kasih atas kehadiran Anda sekalian di dalam ibadat Jalan Salib dan juga perayaan Ekaristi pada malam hari ini. Terima kasih untuk para petugas liturgi, prodiakon, lektor, mesdinar, putri altar, tata laksana, kor, organis, dirigen, multimedia, tata laksana, dan semua saja yang terlibat di dalam perayaan Ekaristi pada hari ini. Maka mari kita mohon berkat dari Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati seluruh rencana, niat-niat baik, pekerjaan, pelayanan, studi, dan seluruh anggota keluarga kita dalam berkat-Nya yang melimpah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Saudara-saudariku terkasih, pergilah dalam damai, ibadat Jalan Salib dan Ekaristi sudah selesai.